Betul, betul. Mungkin karena sekarang kan lagi musim pandemi nih. By the way, kalau misalnya nonton video ini 5 tahun ke depan, kita lagi recording lagi pandemi nih, 2020. Corona. 5 Corona. tahun ke depan ya. Siapa tahu, kan ini kan di YouTube. Oh iya, oke. Nah, banyak orang yang kesulitan, tetap produktif karena merasa bosan lah, merasa terisolasi, bla 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 bla. Karena padahal dulu kalau gue kan kita mengalami zaman internet belum ada, Telkomnet instan, terus Ketahuan sekarang umur IndiHome. ya. Sekarang IndiHome gitu. Tapi dulu gue bisa dengan sabar nunggu itu gue download poster gitu ya, dari Telkomnet instan yang lama banget gitu ya. Yang Gue nunggu KBPS-nya sabar masih aja. rendah ya. Terus habis itu gue tinggal, terus gue main-main. Sabar aja nggak. Kalau sekarang lemot sedikit, bawaannya kayaknya orang tuh banyak yang langsung frustrating gitu ya. Artinya toleransi kita terhadap sesuatu tuh makin rendah kan, makin gampang stres, makin gampang ini. Betul. Khususnya terhadap proses ya, Man. Betul. Dan makin susah kita dibuat terhibur gitu. Kalau dari sudut pandang gue ya, karena kayak misalnya gue lihat anak gue nih, yang 4 tahun, yang 2 tahun, ya kayak gini kan mereka nggak ngerasa apa-apa, mereka happy aja kan. Tapi nanti kenapa? Karena happy dia masih nggak bersyarat lah. Makin gede kita happy kita kan makin bersyarat. Dengan kemajuan teknologi ini, syarat lu buat happy itu banyak banget. Internet masih cepet, lu masih dapat likes, lu masih dapat ini, lu masih dapat itu gitu kan. Dan seterusnya, akhirnya buat lu bisa terstimulating, lu bisa terhibur gitu ya, itu susah banget sekarang. Kalau yang gue lihat ya. Betul. Karena gue sekali lagi gue nggak tahu nih risetnya bener ada apa enggak. Cuma dari kalimat lu banyak mereka bilang mereka mau cari hiburan, mau menghibur doang. Kok gue tergelitik ya dengan kalimat itu gitu. Kenapa hiburan tuh bisa sampai kayak begitu? Betul. Akhirnya kita jadi, kalau gue sih jadi bertanya, selain tadi ya, gue sepakat tuh dengan bahwa sekarang zaman serba instan, orang jadi merasa sesuatu itu ketika dia wanna click, everything tuh jadi gitu loh. Nggak ada yang namanya menunggu, nggak ada dan orang punya, selain instan orang punya banyak pilihan kan ya, Man, sebenarnya juga. Yes. Kayak kalau dulu mungkin zaman kita, ketahuan lagi umurnya, zaman kita dulu saluran TV itu berapa sih? Ya entertain kita salah satunya TV lah ya. Iyalah. Kalau sekarang sosmed belum gitu. Internet pun jarang sekali ya. Dulu masih dipakai benar-benar untuk kegiatan bisnis kayak kerja, lebih kayak gitu ya. Kalau kita waktu kecil berarti enggak gitu. Nah, itu yang salah satunya juga kalau menurut gue sih akhirnya kalau gue tergelitiknya antara orang sulit terhibur atau saking banyaknya pilihan, orang jadi nggak bisa tahu mana nih sebenarnya interest-nya dia dan bisa menghibur dia. Gitu. It's a thing juga. Yes. Atau Betul. Karena kalau gue lihat ya, kalau dulu karena kita hiburan dikit ya, kita tuh terlatih buat enjoy the moment, happy, terhibur dengan situasi apapun itu. Betul. Atau menemukan perspektif lain. Betul. Awalnya gue nggak suka nih TV show ini. Betul. Terus tapi ada hal lain yang bisa gue amati gitu. Entah mungkin orang yang tertarik sama fashion, dia ngamatin fashionnya. Orang yang tertarik sama ambience, dia amatin ambience-nya. Sama kayak gini deh. Dulu kan kita kartun kan cuma ada hari Minggu ya. Hari Minggu, terus cuma ada sampai siang. Kalau kata teman gue nih, si Rama, dosen dari UP, Rama kalau nonton, itu adalah intervensi sosial yang dilakukan pemerintah supaya masyarakat mudanya itu nggak membuang-buang waktu kecuali buat belajar. Iya juga sih ya. Kan buat belajar, buat lakuin hal yang produktif, karena hari biasa kan nggak ada kartun. Iya sih. Sama malam juga tayangan tuh cuma sampai jam 9, habis itu dunia dalam berita, habis itu udah selesai, kan gitu. Yes. Nah, kata itu intervensi sosial dari pemerintah. Keren. Bisa jadi, atau memang fasilitasnya belum sekarang kan dunia borderless kan ya. Bisa jadi ya. Kayak tapi dimanapun. Intinya dulu kalau kita begitu, akhirnya kita jadi create something yang apa istilahnya ya, bisa buat kita terstimulasi, bisa enjoy, bisa terhibur sendiri. Contoh misalnya, lu pernah ngalamin nggak baca komik berulang-ulang?
Iya, 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 iya. Gitu kan. Betul. Baca komik berulang-ulang. Itu aja. Terus kita udah tahu nih Dragon Ball tuh. Gue suka banget baca Dragon Ball. By the way ada di sini karena gue lagi ngajarin anak gue. Baca Dragon Ball anak lo nggak kelihatan, Dragon Mas. Ball. Iya, sorry. Gue ini dulu. Dragon Ball. Gue koleksi. Terus gue... Nah, kelihatan. 31 nih lagi lawan Cell. Itu gue bisa baca berulang-ulang dan berulang-ulang. Cuma itu gue tahu ceritanya. Kenapa? Karena buat kita dulu itu juga cukup menghibur gitu doang. Dan iya benar sih kayaknya threshold ambang batas orang tentang sesuatu yang menghibur atau enggak apa ya? Enggak tinggi. Maksudnya kayak dia orang bisa lihat balik lagi sumber hiburan tuh bukan sesuatu yang disajikan entah di TV atau oleh orang lain, tapi orang mencari gitu. Seeking, aku ternyata nggak suka TV ya, gue sukanya baca ya. Kayak lo baca, akhirnya baca itu jadi hiburan atau main jadi hiburan gitu. Yes, jadi kalau menurut gue itu sebuah skills, keterampilan yang perlu dipunya semua orang zaman sekarang supaya ya kadang-kadang lu terbatas kayak begini nih. Contoh kayak kemarin mati lampu Jakarta, tau gak lu? Iya benar. Mati lampu atau internet ya? Internet ya? Mati lampu, internet masih bisa, kita masih bisa WhatsApp, tapi kan kita pasti ngirit-ngirit baterai gitu. Itu luar biasa kan gelisahnya. Padahal dulu kita Jakarta apalagi, ya itu mati lampu buset dari seminggu sekali ada. Dulu pernah WhatsApp, pernah juga trouble, wah itu pada gelisah semua. Akhirnya syarat kita banyak gitu. Anyway, mungkin itu bikin orang jadi punya ide-ide kayak gitu kali ya, prank. Bisa jadi. Mungkin di kalangan disebutnya apa sih tuh konten kreator ya? Kalau kayak gitu. Bisa jadi sih. Konten kreator atau ada beberapa platform lah, selebgram, YouTuber atau apapun, konten kreator lah disebutnya ya. Mungkin di mata mereka akhirnya melihat ini sebagai peluang, ternyata masyarakat nih bergantung sekali nih hidupnya dengan hiburan. Hiburan tidak lagi dilihat sebagai kebutuhan, harusnya hiburan itu apa tersier ya? Kayak bukan, atau dia harusnya hiburan bukan kebutuhan yang primer lah ya, bukan sandang pangan papan, tapi di masyarakat yang sekarang hiburan itu jadi sesuatu yang mandatori. Mereka menghabiskan waktunya killing time dengan mencari hiburan, dan satu-satunya atau setidaknya utamanya itu mereka mencari hiburan tuh melalui internet. Dengan platform tadi. Jadi kan maksudnya dia lihat, kalau kita lihat dari segi bisnis itu tuh kayak mereka lihat ada peluang nih dari segi bisnis. Gitu. Itu sih salah satunya kalau menurut gue sih, kalau dari kita akhirnya sebenarnya kan demand-nya akan naik gitu, dan akhirnya banyak orang mencoba. Jadi hierarkinya Maslow udah nggak valid tuh ya, bahwa bukan physiological needs lagi kali ya. Wifi. Kebutuhan wifi. Koneksi, wifi, data, dan internet. Gitu. Ya udah. Anyway, yang belum tahu apa itu hierarki Maslow, googling aja. Lo nggak akan kasih link gitu, ini hierarki Maslow gitu? Enggak lah. PR yang editnya. Iya, PR ngeditnya. Gitu.